Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Junia dengan NIM 190510166, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Maliko Saleh. Dalam video ini, saya akan menjawab 10 pertanyaan yang menjadi ujian tengah semester dalam mata kuliah Hukum Jaminan kelas 6B. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jelaskan pengertian dari hukum jaminan. Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan atau debitur dengan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat pembebanan suatu hutang tertentu atau kredit dengan suatu jaminan dalam bentuk benda ataupun orang tertentu. Banyak ahli yang memberikan definisi tentang hukum jaminan ini, salah satunya menurut J. Satrio, yang menyebutkan bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitur. Pada definisi ini, J. Satrio memfokuskan pada pengaturan hak-hak kreditor semata, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitur. Pertanyaan yang kedua, jelaskan objek dan ruang lingkup hukum jaminan. Yang pertama, objek dari hukum jaminan dibagi menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu bahan atau material yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan. Objek material hukum jaminan adalah manusia. Sedangkan objek formal yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Jadi, objek hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dalam membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Yang kedua, ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi umum dan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan dan perseorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi dua, yaitu jaminan bergerak dan jaminan tidak bergerak. Contohnya, jaminan bergerak yaitu gadai dan fidusia. Sedangkan jaminan tidak bergerak itu ada tanggungan fidusia, khususnya rumah susun, hipotek, kapal laut, dan pesawat udara. Jaminan perseorangan meliputi tanggung menanggung dan garansi bank. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan jaminan? Jaminan merupakan suatu barang, harta, atau benda yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam pengajuan suatu pinjaman. Selain itu, dalam perbankan, jaminan disebut juga sebagai agunan. Untuk memaknai jaminan secara pragmatis bisa dilihat dari kasus pinjaman ke bank. Contoh kasus dalam pinjaman, seseorang memiliki rumah senilai 500 juta sebagai pinjaman untuk mengajukan pinjaman uang sebesar 250 juta kepada bank. Maka untuk mendapatkan kembali hak penggunaan rumah tersebut, si peminjam harus melunasi pinjaman atau utang tersebut dalam waktu yang sudah disepakati di awal dengan pihak bank. Apabila gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar, maka jaminan tersebut menjadi milik bank. Soal nomor 4. Apa saja syarat dan manfaat benda jaminan? Syarat dan benda jaminan yang baik adalah yang pertama, dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya. Yang kedua, tidak melemahkan potensi kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Yang ketiga, memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi. Bila perlu, dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima pengambil kredit. Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur adalah yang pertama, terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup. Yang kedua, memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Bagi debitur, dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan modal adalah dimaksudkan bahwa kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut. Memberikan kepastian hukum adalah memberikan kepastian hukum bagi debitur dan kreditur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan. Di samping itu, bagi debitur adalah adanya kepastian dalam berusaha, karena dengan modal yang dimilikinya dapat mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. Apabila debitur tidak mampu dalam mengembalikan pokok kredit dan bunga, bank atau pemilik modal dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Soal yang kelima.
Apa saja yang termasuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, dan berikan contohnya. Yang pertama, jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan dalam bentuk hak mutlak mengenai suatu benda, memiliki hubungan langsung dengan benda tertentu, bisa dipertahankan pada siapapun dan memiliki ciri-ciri kebendaan. Yang kedua, jaminan perorangan. Berdasarkan pasal 1820 KUHP, yang dimaksudkan dengan jaminan perseorangan adalah persetujuan dari pihak ketiga yang berguna untuk kepentingan kreditur, mengikatkan diri guna memenuhi perikatan debitur jika debitur tidak bisa memenuhi janjinya. Jika didasarkan atas jenisnya, perbedaan jaminan kebendaan dan jaminan perorangan adalah jaminan kebendaan yang memiliki contoh atau terdiri atas hak tanggungan, gadai, dan hipotek, sedangkan untuk jaminan perorangan terdiri atas penanggungan, hutang, dan perjanjian garansi. Soal nomor 6 adalah jelaskan mengenai jaminan regulatif dan jaminan non-regulatif. Jaminan regulatif adalah suatu lembaga jaminan yang sudah diatur dan telah mendapatkan pengakuan dan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk ke dalam golongan jaminan ini adalah hak tanggungan, hipotek, dan gadai. Sedangkan jaminan non-regulatif adalah lembaga jaminan yang belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Jaminan demikian ada yang diatur dalam hukum kebiasaan jurisprudensi dan ada pula yang diatur dalam suatu perjanjian. Misalnya pengalihan tagihan dagang, pengalihan tagihan asuransi, atau surat kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali. Soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan gadai? Gadai adalah suatu kegiatan yang menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Soal nomor 8, bagaimana proses terjadinya gadai? Cara terjadinya gadai, yang pertama, perjanjian gadai. Dalam hal ini, antara debitur dan kreditur mengadakan perjanjian pinjam uang atau kredit dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai atau perjanjian untuk memberikan hak gadai atau perjanjian gadai. Perjanjian bersifat konsensual dan obligator dan bentuknya bebas. Yang kedua, penyerahan benda gadai. Barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan si debitur pemberi gadai. Ini merupakan syarat investing. Penyerahan benda gadai dapat dilakukan secara nyata, simbolis, tradisio brevi manu, dan atau tradisio longa manu. Penyerahan secara constitutum possessorium tidak menimbulkan hak gadai karena tidak memenuhi syarat investing. Soal nomor 9, bagaimana proses pelelangan jaminan gadai? Proses pelelangan jaminan gadai dilakukan dengan cara barang gadai yang digadaikan oleh pemiliknya dilelang ke masyarakat. Hal itu dikarenakan debitur ini tidak sanggup melunasi pinjamannya. Pihak pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan gadai sesuai dengan kesepakatan. Lelang emas merupakan satu dari sekian banyak barang yang dilelang oleh PT Pegadaian. Soal nomor 9, jelaskan hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan tetapi mempunyai persamaan dengan hak kebendaan. Buku 2 KUH Perdata juga mengatur hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan tetapi mempunyai persamaan dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan seperti hak istimewa, hak retensi, dan hak reklame. Sekian jawaban dari 10 pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.